Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Widi Pangestu dari kelas 12 3A21 Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Purwokerto. Di sini saya mewakili kelompok saya yang beranggotakan Wahyu Anggoro, Anida Sabila Wero, Didi Puspitarini, dan Wada Hamidah. Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan proposal ini tepat pada waktunya. Di mana di dalam proposal ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh nilai tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun judul penulisan makalah ini adalah pembuatan rancangan karya dalam bentuk mock-up. Nah, sebagai bahan penulisan diambil dari hasil observasi dari beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Kami menyadari tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, penulisan proposal ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempermudah pembuatan proposal ini. Kami menyadari bahwa penulisan tugas proposal ini masih jauh sekali dari sempurna. Untuk itu, kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tugas proposal ini dapat berguna bagi kami khususnya dan membaca pada umumnya. Daftar isi. Ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi di bab 1 yaitu pendahuluan yang isinya ada latar belakang, tujuan dan manfaat, luaran yang diharapkan, landasan teori. Di bab kedua ada rancangan gagasan atau karya yang isinya penyusunan konsep, aplikasi yang digunakan, rancangan antarmuka atau mock-up. Di bab ketiga itu penutup yang isinya kesimpulan dan saran. Mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Polis mengungkapkan bahwa model prototipe adalah contoh atau model awal yang dibangun untuk menguji sebuah konsep atau proses aksi sebagai sesuatu yang dapat dipelajari. Pengerjaan prototipe tidak selalu harus berukuran sama dengan produk yang akan dibuat. Pengerjaan prototipe tidak selalu merujuk pada ukuran, yang artinya prototipe tidak selalu harus berukuran sama dengan produk yang dibuat, asalkan proses yang terjadi pada prototipe adalah proses yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya, pembuatan prototipe meliputi pengembangan sistem uji coba yang cepat untuk penggunaan akhir. Lewat interaksi prototipe, para pengguna dapat memperoleh gagasan yang lebih baik mengenai kebutuhan informasi. Prototipe yang telah disetujui oleh pengguna dapat digunakan sebagai patokan untuk membuat versi finalnya. Selanjutnya, ini tujuan dan manfaat. Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan masalah ini yaitu kami ingin mengetahui yang pertama, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh nilai tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang kedua, untuk memperdalam ilmu mengenai Sistem Informasi Manajemen. Yang ketiga, untuk membuat pembaca lebih mengetahui dan memahami materi Sistem Informasi Manajemen tentang pembuatan prototipe atau mock-up melalui proposal ini dan menarikan kesimpulan yang telah ditentukan oleh kelompok kami. Selanjutnya itu luaran yang diharapkan. Pada pengerjaan proposal prototipe ini, kami membuat tampilan situs belanja online yaitu Optik Mitra Kacamata. Mock-up ini adalah suatu contoh sistem atau gambaran desain standar objek yang akan kami kerjakan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada HTML. HTML adalah sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri dokumen teks yang dapat diedit oleh editor atau dokumen yang punya beberapa elemen yang dikelilingi oleh teks yang dimulai dari simbol yang seperti ini dan berakhir dengan simbol seperti ini. HTML sendiri merupakan subset dari HTML yang pada perkembangannya. Kini HTML merupakan standar internet yang didefinisikan. Selanjutnya itu ada CSS. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Selanjutnya ada JavaScript, adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript digunakan untuk menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. Selanjutnya itu PHP.
adalah bahasa server-side yang digunakan dalam pembuatan website bersama dengan HTML dan CSS. PHP merubah website dari statis menjadi lebih dinamis, yang mengubah konten serta fungsi website yang lebih interaktif untuk keperluan user. Selanjutnya ini bab kedua itu rancangan gagasan atau karya. Konsep desain atau prototipe merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan usaha. Prototipe memberikan fasilitas bagi pengembang dan pemakai untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan hingga hasil akhir. Ini tahapan pembuat proses yaitu memformulasikan hasil marketing, terus selanjutnya ada penciptaan ide, selanjutnya membuat sketsa, terus ada membuat prototipe atau sampel, selanjutnya ada pengembangan strategi pemasaran, selanjutnya analisa usaha, dan yang terakhir itu pengembangan produk. Selanjutnya ini aplikasi yang digunakan, ada web browser. Menggunakan web browser itu mudah sekali, yang diperlukan hanyalah Anda memiliki alamat web yang akan dibuka. Alamat ini biasa disebut sebagai URL. Yang kedua itu Figma. Figma adalah salah satu desain tool dan alat prototipe. Figma digunakan untuk membuat desain UI atau US yang dapat digunakan untuk membuat website, aplikasi, atau konten antarmuka pengguna yang lebih kecil yang dapat diintegrasikan ke proyek lain. Selanjutnya ini rancangan antarmuka. Ini tampilan pelanggan. Ini gambaran tampilan keranjang. Ini ada keranjang. Selanjutnya ini yang kedua ada tampilan login member. Jadi kalau udah login member tinggal masukkan alamat email dan passwordnya langsung login. Kalau belum memiliki akun langsung daftar di sini. Selanjutnya ini adalah tampilan keranjang dan produk. Ini tampilan keranjang dan produk di Mitra Kacamata. Misalkan mau beli langsung tampilkan checkout seperti ini. Ini misalkan beli kacamata yang ini tinggal checkout di sini. Selanjutnya ini adalah tampilan transaksi. Tampilan transaksi bisa melalui bank seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI buat pesanan. Atau metode pembayarannya bisa lewat transfer bank atau COD bayar di tempat. Bab ketiga itu penutup. Yang kesimpulannya, Figma adalah salah satu desain tool dan alat prototipe. Figma digunakan untuk membuat desain UI atau UX yang dapat digunakan untuk website, aplikasi atau komponen antarmuka pengguna yang lebih kecil. Yang kedua itu prototipe atau mock-up adalah proses perancangan sistem dengan membentuk contoh dan standar ukuran yang akan Anda kerjakan nantinya. Ini B. Saran. Dari pembahasan yang telah kami paparkan di atas, masih banyak kekurangan karena kami masih tahap belajar dan masih banyak fitur-fitur yang kurang karena keterbatasan kami. Untuk itu kami juga memberikan saran untuk kami dan juga mahasiswa. Yang pertama, harus lebih mendalami materi karena kami menyadari masih banyak kekurangan dari program kami. Yang kedua, itu agar proposal kami menjadi acuan belajar bagi pembaca. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.